dan kemudian dari Bung Budiman yang telah memperjuangkan undang-undang desa bersama kita semua. Saya hanya ingin menanyakan hal-hal yang lain cukup memberikan angin segar kepada kita semua tadi. Cuman yang saya tanyakan tadi, karena tadi Pak Budiman hanya menyampaikan benar atau tidaknya peraturan itu sudah dikeluarkan seperti PP 43, kalau undang-undang desa sudah duluan, kemudian peraturan Menteri Dalam Negerinya seperti itu. Nah tadi kalau kita menyimak daripada apa yang disampaikan oleh Mas Jarwo bahwa hak asal usul itu memang lepas daripada hal tersebut. Cuman kalau kita mengamati atau membuat daripada hierarki peraturan, jangan sampai kita menentang peraturan yang lebih tinggi. Ini di sini kita juga kadang-kadang harus minta pencerahan nanti. Karena bagaimanapun nanti kita membuat RAPBDes maupun ditetapkan APBDes itu jelas mengacu peraturan yang lebih tinggi lagi. Sedangkan tadi Pak Mas Budiman juga menyampaikan bahwa baik atau buruknya atau menyimpang dan sebagainya itu peraturan sudah keluar, ini masalahnya ini. Jadi masalah kan itu. Otomatis kita konteks kita membuat daripada peraturan desa Perdes ini juga mengacu peraturan yang lebih tinggi lagi nih. Nah ini bagaimana untuk menyikapi daripada hal-hal tersebut kalau nanti kita setelah kita menginventarisasi daripada aset-aset desa termasuk hak-hak kita pokok tadi, nah padahal peraturan yang sudah keluar seperti adanya, walaupun tanda kutip bertentangan dengan nafas atau ruh daripada undang-undang desa itu. Jadi mohon kejelasan biar nanti kita setelah membuat APBDes atau RAPBDes ini sudah tidak ada kendala terkait masalah hierarki daripada peraturan yang lebih tinggi lagi. Kemudian kami minta nanti kalau kita akan membuat daripada peraturan jelas kita awam dengan konsideran terkait masalah undang-undang maupun peraturan yang lain yang nanti akan dituangkan di dalam suatu peraturan baik Perdes maupun peraturan keputusan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiswo. Kemudian dari tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa berdiri Pak, mau diambil gambarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kades dari Cilempuyang, Cimanggu. Nama? Yang kami pertanyakan. Nama Pak? Nama Hasan Mubarak. Hasan Mubarak, Cilempuyang, Cimanggu. Ya. Mungkin tadi sudah disinggung oleh rekan-rekan, sudah cukup lengkap lah ya. Kami cuma akan mempertanyakan kaitannya dengan hak asal usul ya. Karena desa kami terus terang ini tidak punya bengkok dan tahun 2012 ini dapat bengkok. Artinya kami dapat bantuan dari pemerintah kabupaten untuk pembelian bengkok, kompensasi dari puskesmas. Bagaimana kami bikin hak asal usul tersebut. Artinya ini masuk dalam kriteria hak asal usul atau tidak. Kemudian yang berikutnya kaitannya dengan semangat undang-undang desa yang oleh Bapak Presiden per desa ini mendapatkan minimal 1 miliar. Apakah Bapak Budiman selaku inisiator dan konseptor undang-undang desa tersebut betul-betul sudah tahu anggaran yang disiapkan oleh APBN sehingga kami melihat ternyata anggarannya tidak sesuai apa yang diamanatkan. Ini pertanyaan kami. Karena kita ngitung 70-30 tentunya bagi kami kalau saja anggarannya mencukupi, saya kira tidak kesulitan. Tapi kalau anggaran khususnya yang dari DAD, khususnya desa kami ini 130 juta Bapak, sesuai yang dijanjikan pemerintah kan 1 miliar koma lah ya. Faktanya hitung-hitungan kabupaten itu 130 dari DAD, betul dari APBN. Betul dari APBN. Sehingga kami
mempertanyakan persoalan itu untuk merealisasikan di masyarakat. Saya kira itu saja. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tengah yang kedua, Pak Icuk ini ngacung nih. Pak, depan. Monggo. Terima kasih. Langsung saja kepada pokok permasalahan, khususnya di desa kami. Ini berkaitan, tadi saya tertarik sekali dengan cerita asal-usul. Ini berkaitan dengan tanah bengkok ini, Pak Jarwo. Karena kebetulan, entah saya tidak tahu asal-usulnya, kok kenapa desa kami ini menjadi tempat bengkok desa di luar Kecamatan Patimuan. Kalau tidak salah ada 9 desa yang mempunyai tanah bengkok di desa kami. Akhirnya luas wilayah kami yang 666 hektar itu 1/5-nya adalah tanah bengkok desa luar. Sebagai contoh tanah bengkok Tinggarjaya, Kecamatan Sidarja. Itu yang ceritanya asal usulnya ini dulunya itu minjem, Pak. Minjem kepada pemerintahan desa Patimuan karena dulu ada wilayah yang tidak bisa ditanami, akhirnya minjem di tempat kami. Jadi saya sangat senang sekali kalau itu betul-betul terjadi. Desa saya nanti punya tanah bengkok sekitar 150 hektar. Luar biasa. Ini mohon maaf, ini ada dari Kecamatan Kedungreja, ini ada sekitar 5 desa yang mempunyai tanah bengkok di desa kami. Ini juga kami mohon solusinya, Pak. Karena setelah kami cek di BPN Cilacap itu memang hanya cerita punya di Patimuan, sementara beban kami yang di desa Patimuan, wilayah itu harus dibangun, sementara sewannya juga masuk ke desa yang katanya punya bengkok di desa Patimuan. Jadi kami mohon solusinya, mudah-mudahan itu menjadi hak asal usul kami, jadi nanti tanah bengkok kami luar biasa. Yang sementara ini desa saya sendiri itu hanya mempunyai 4,5 hektar. Padahal desa lain yang ada di tempat kami ada yang mempunyai 17 hektar, 16 hektar, dan 15 hektar. Jadi ini wilayah desa Patimuan, Pak. Tinggarjaya, Bojongsari, apa mien-miennya bagaimana? Ini ceritanya dulu, Pak, ini masih ada yang bisa ditanyakan, itu mereka pinjem. Jadi warga kami diundang, dikumpulkan, begitu yang datang itu yang dipinjemi, Pak. Makanya batas dari tanah bengkok itu tidak beraturan, mancang-menceng. Jadi ini kisaran, karena desa Patimuan itu sudah 113 tahun usia desa Patimuan. Jadi saya tidak tahu persis itu. Itu saja, mohon solusi dan penjelasan dari Pak Jarwo atau Mas Budiman. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tengah sudah 2, sebelah kiri saya ada. Baik, kalau cukup 4 silakan Kang Jarwo, Pak Budiman. Tapi yang soal anggaran dulu saya mau jawab ya. Anggaran panjenengan tuh 100 sekian juta itu mengacu pada APBN 2015 yang diajukan SBY. Kalau yang diajukan APBN perubahan itu rata-rata ya 300 juta rata-rata 300 juta. Ya APBN perubahan, karena untuk SB ngajukan itu waktu itu anggaran untuk desa 9 triliun, sementara dengan APBN perubahan 20 sekian triliun, sehingga ada peningkatan. Nah pertanyaannya, tapi kok belum memenuhi 100%? Ya belum. Kenapa belum? Memang di dalam penjelasan pasal 72 disebutkan dimungkinkan untuk bertahap. Kenapa bertahap? Karena ini berbicara soal penyiapan kapasitas sumber daya manusia desa. Penyiapan kapasitas sumber daya manusia desa yang harus disiapkan. Kalau anak dikasih langsung pistol beneran bahaya. Kasih dulu pistol mainan, gampangnya seperti itu. Tapi saya sudah berbicara pada waktu rapat anggaran dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, kita menargetkan 2017 atau 2018 bisa 100%. Karena kalau sekarang langsung diblok dari pusat belum keliru.
Tapi untuk menyiapkan itu ditingkatkan APBN-nya. Diadakan APBN-nya, sebelumnya tidak ada APBN sama sekali. Yang ditingkatkan adalah APBD, yaitu dalam bentuk ADD. Yang tadi rata-rata Cilacap berapa? 1 juta ya? 70 juta ya, 75 juta. Sekarang rata-rata? Ya, makanya. Sekarang Cilacap jadi berapa? Rata-rata? Ya. Memang itu udah sesuai. Kecuali itu jangan memasukkan TPAPD-nya. Itu nggak boleh. Itu yang sudah saya sampaikan pada waktu video conference, tidak memasukkan seperti pasal dijelaskan di pasal 66 Undang-Undang Desa. Ya. Jadi gitu Pak, politiknya. Jadi latar belakang kenapa baru sekitar rata-rata 300 juta dari APBN. Itu karena memang ini dimungkinkan untuk bertahap. Tapi kalau dari ADD tidak bertahap, langsung. Dengan rata-rata seandainya tidak ada TPAPD 400 juta tambah 300 700. Itu latihan dulu 50% dari bukan 50%. Latihan dulu untuk sampai kemudian ini penyiapan sumber daya manusia desa dulu. Karena kami juga mendapatkan masukan dari beberapa tempat, kami belum siap kalau langsung 100%, kira-kira begitu. Nah kita mendengarkan itu ada yang sudah siap, ada yang belum siap, dan rata-rata kebanyakan masih belum siap untuk banyak. Karena nanti mereka juga bingung serapan anggarannya. Ya karena konsekuensinya Pak, kalau serapan anggaran tidak 100%, ini bisa jadi rekomendasi untuk desa bersangkutan pada anggaran ke depan diturunkan. Nah itu juga menjadi ketimbang kita dikasih banyak nggak siap tahun depan dikurangi, lebih baik dikasih dengan proporsional kemampuan dulu, baru tahun-tahun ke depan ditingkatkan dengan ADD yang sudah ditingkatkan tapi harus dikeluarkan TPAPD-nya ya sesuai dengan pasal 66. Apa lagi Mas? Ya. Ini yang menentukan itu bukan pemerintah panjenengan, APBN, DD maupun ADD, yang dari APBN maupun dari APBD, yang menentukan musyawarah desa. Yang ngatur siapa? Ya nggak boleh. Ya 30-70-nya yang sementara. Udah definitif belum? Belum. Nah, itu sebenarnya menurut undang-undang itu lebih kepada keputusan dari orang desa sendiri. Makanya perlu musyawarah, berapa untuk infrastruktur, berapa persen untuk kemudian operasional segala macam. Memang ada 30-70, tapi itu harus menyingkirkan yang TPAPD ya. Ya, asumsi itu disingkirkan dulu ya. Asumsi udah benar ya. Nah, karena itu panjenengan mau infrastrukturnya apa, terserah. Ditentukanlah biaya operasionalnya segala macam. Apakah infrastruktur kan tidak apa? Ya makanya nggak boleh pakai itu. Ya. Dari TAPEM Pemda Kabupaten Cilacap itu pembangunan untuk sarana prasarana perkantoran pun itu konon tidak boleh mengambil dari alokasi yang 70%. Ini katanya ngambil yang 30%. Nah, padahal kami buka itu di sana tidak ada untuk pembangunan. Yang 70% itu di PP, 30% itu di PP untuk PT APD. Kemudian tunjangan BPD, operasional pemerintah desa, insentif RT. Tapi itu penjelasan dari TAPEM itu kalau desa membangun sarana prasarana perkantoran itu tidak boleh ambil di yang 70%. Ya, ambil dari 30%. Dari mana Pak untuk PT APD saja nggak cukup. Tapi kalau saya baca di PP bahwa pembangunan sarana dan prasarana perkantoran itu masuk di penyelenggaraan pemerintahan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa ada di poin yang 70. Nah ini apa memang dia salah ngomong, apa memang belum paham, apa gimana?
Punten Pak, itu yang kaitannya dengan 70% Pak Budiman, itu kan dibagi menjadi ada 4 bidang. Bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pembangunan, bidang pemberdayaan masyarakat, itu Pak. Jadi nyun sewu Pak, kalau kita membedah RAPBDes di sini Pak, ini yakin waktunya tidak cukup. Kalau menurut saya, yang penting tadi hak asal usul sudah kita ambil dan tidak masuk di APBDes. Nah kemudian ini tugas kita Pak, punten bukan tugas saya ya, tugas kita mengkomunikasikan dengan Pemda untuk segera merancang APBDes sesuai dengan tadi yang disampaikan dengan Kang Jarwo. Dari Pak Budiman, PT APD tidak masuk di APBDes, itu tanggung jawabnya APBD. Coba nanti kita komunikasikan, karena apa yang disampaikan oleh Pak Munawar, ya benar, mau kena Pemda langkah sinang kene. Padudok pemahaman kita Pak, pemahaman saya lah, itu tidak semua sama. Pak Munawar ngomong kayak gini, tek bantah saya kayak gini, engkau ngomong sana kayak gini, janganlah ya. Nanti tidak rampung, akhirnya cuma debat kusir tok. Nggih. Monggo Bung Budiman. Saya kira itu Pak. Ya tadi sudah disampaikan jelas sekali bahwa itu bukan cuma infrastruktur, untuk pemberdayaan juga, untuk penyelenggaraan pemerintahan juga. Jadi menurut saya kalau benar itu dari petunjuk dari ya udah, makanya ya udah. Ya ini soal pemahaman ya, maka itu juga nanti kan kami, makanya saya diminta untuk melatih bupati-bupati agar pemahaman seperti ini jangan sampai keliru lagi ya. Ya nanti saya Cilacap ya. Oke. Ya, saya kira itu aja. Ini anu nggih. Tentang pasal 72. Niki kula wacaken iki. Pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat 2 bersumber. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha. Hasil usaha desa. Hasil aset, kudu aset. Hasil aset. Swadaya, partisipasi, gotong dan lain, hasil aset. Bengkok itu belum hasil aset. Lihat Pak. Ini ya penjelasannya. Yang dimaksud dengan pendapatan asli desa, ini toh, adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa. Yang dimaksud dengan hasil usaha termasuk juga hasil badan usaha desa dan tanah bengkok. Nah, tapi tanah bengkok itu maksudnya yang diusahakan oleh desa. Kecuali jenengan ora apa-apa Pak. Jenengan mau ngambil yang apa saja silahkan. Arep diusahakan desa. Apa arep itu memang penghormatan kepala desa. Oleh karena itu perdesnya yang jenengan kudu jelas itu mengko harus dipondok-pondok mendi sing arep dilebokan nggo pendapatan asli desa, mendi sing ora dilebokaken. Nek sing arep dilebokaken langsung APBDes mengko kena fatsum sing jenenge berbagai ayat-ayat penggunaan APBN ya. Nah, itu. Nah, kalau Jogja itu gubernurnya udah jelas. Silahkan, itu ada memang gubernur sudah mengeluarkan karena asal usulnya itu sudah disahkan sebagai keistimewaan sehingga desa nggak usah membuat perdes. Karena jenengan tuh hak asal usulnya urung ono dari kabupati atau gubernur, kudu jenengan duwe hak asal usul yang nantinya kudu dipilah mendi sing arep dilebokaken nggo pendapatan asli desa, mendi sing ora. Itu jelas nggih? Nah, jadi kudu ana perdese Pak. Lah perdes itu
itu bagian dari statement politik Pak Bupati, tapi udah jelas di peraturannya Perdes kalau sampai sekian pirang bulan, nah, kalau 2 bulan orangnya tanggapan, gue udah dianggap sah, disetujui. Jadi terserah jenengan, memang pendapatan asli desa itu bisa jadi dari bengkok, bisa dari tanah kas desa, tapi di perdesa jenengan bisa tidak dimasukkan, terserah. Tapi nek wis dimasukkan, jenengan itu udah penanggung jawab pengguna anggaran itu, Pak. Itu. Loh, jenengan kan aku bola bali. Nek jenengan gawe perdes asas usul, kowe ora menentang siapa malah nglakoni kok. Nang undang-undang yang jenengan ana hak asal usul, PP-nya ya ada hak asal usul, Permendasnya atau Degree juga ada hak asal usul, endi sing dibedakan karo atasannya? Ora, Pak. Sing salah kuwi jenengan urung gawe perdesen, jenengan langsung memasukkan atau tidak memasukkan, nika salah. Nek wis ana perdese, tidak, karena tidak diangkat. Tidak, karena itu tidak, bukan katakannya ya. Terserah jenengan musyawarah karo BPD. Anu Pak, Gitu. Jarwo nyun sewu. Oke. Rekap untuk hak asal usul, jenengan jangan menulis nominal yang tidak diusahakan. Tapi kalau yang diusahakan semacam pasar misalkan, pasar disewakan atau dikontrakkan keluar uang. Tapi kalau tanah bengkok yang melekat sebagai penghormatan kepada panjenengan, jangan dihitung nominal. Tadi disampaikan, kadus punya bengkok 300 ubin, digarap kemudian kena mereng. Apakah kemudian akan menghasilkan dari 300 ubin? Makanya jangan ngomong nominal, luasannya saja. Ya, Ye. ya. Oke. Oke. Makanya tidak masuk ke APBDes Bapak. Nggih. Nggih, setuju. Terus Pak, terakhir Pak. Terakhir jenengan mengkono kasus-kasus desa sing mandan ruwet, jane ora ruwet. Contohnya sing 103 tahun kuwi ya. Lah kuwi Rika kudu mlebu gampang-gampang kuwi 3 dina dadi. Nenek sing nganti nganggo atusan tahun sejarah kuwi kan mandan suwe kuwi. Lah gue mlebu bengkel. Jelas nggih? Karena orang kena digebyah-uyah iki. Kabeh desa beda-beda kuwi. Dan saya yakin mesti ana sing padu-padu kuwi. Direwangi padu. Lah, rika nek padu dewek ora kajen aja kades padu dewek. Ora ilok. Mengko anak ilmu padu, Pak. Ora usah kades padu. Karena namanya telusur aset itu barang angel. Aja meneh sing tanah. Ketik kayak kabeh desa bukan duwe mesin ketik. Ana sing maune dicetetem bae karo pamonge ora tau digambar ing dinten nang omah bae. Mengko begitu ditelusuri aset dijaluk mesti padu desa kuwi. Kuwi nembe mesin ketik apa meneh tanah. Ya bukan? Jadi aja iki sing 3 dina mau dari Mas Joko sama Mas Teguh kan sing normal. Lah sing mandan kronis itu nanti tim bengkel desa itu ada tim 11, nanti yang spesialisnya dari saya sendiri kalau apa ya dukunnya, mengko sing angel-angel ya disebut dukune. Nek sing gampang-gampang ya mantri karo dukun nang ngene sing dikasih kepak. Gitu ya. Lah sing penting sih ngelakoni dingin, mesti mengkau ketemu, oh ternyata aku parah ya. Lah anggar parah ini kan cepet-cepet gue. Nah, oke. Posisi APBD saat ini, Ben Rika Slamet ada 2. Nek sing wis siap perdes-perdesnya silahkan bisa menggunakan yang tadi. Nek sing urung siap apapun, kang nganggo APBD tahun lalu. Itu paling selamat.
Karena apa? Tadi Mas Budiman juga nyampaikan undang-undangnya urung rampung wi. Wis greg